Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapat berkah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, Ananda di rumah, perhatikan penjelasan berikut ya. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Hari akhir disebut hari kiamat. Iman berarti percaya atau yakin. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan yakin bahwa akan datang suatu hari di mana seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur, serta berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran selanjutnya, mari kita simak gambaran peristiwa hari akhir. Hari akhir dimulai ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali sebagai tanda datangnya hari kiamat. Seluruh alam semesta beserta isinya akan musnah dan tidak ada kehidupan lagi di dunia. Mari kita simak surah Al-Qari'ah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Alhamdulillah Ananda, kita tadi sudah bersama-sama melihat gambaran peristiwa hari akhir. Bagaimana perasaan kalian?
Setelah melihat gambaran peristiwa hari akhir tersebut, semoga semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki ke pembelajaran berikutnya, macam-macam kiamat atau hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat sugro adalah kerusakan atau musnahnya sebagian alam yang menyebabkan hilangnya nyawa makhluk hidup. Ini adalah contoh peristiwa kiamat sugro atau kiamat kecil yang biasanya terjadi di sekitar kita. Perhatikan dengan baik ya. Selanjutnya yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta ini dengan seisinya yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dan merupakan kehidupan baru yaitu kehidupan kekal di akhirat. Sekarang mari kita saksikan bersama gambaran peristiwa kiamat besar atau kiamat kubro. Perhatikan dan simak dengan baik. Selamat menyaksikan. فالأرض تزلزل وتدكر والجبال تسير وتنسف والبحار تفجر وتسجر والسماء تتشقق وتمور والشمس تكور وتذهب والقمر يخسف والنجوم تنكدر ويذهب ضوءها وينفرط عقلها. ما هذا؟ لقد انطفأ نور الشمس وكذلك القمر وسائر الكواكب. الدنيا ظلام في ظلام. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu tanda-tanda datangnya hari akhir. Yang mengetahui datangnya hari akhir hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan tanda-tandanya ya. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil hari akhir. Apa saja ya tanda-tandanya? Perhatikan berikut ini. 1. Berkurangnya amal soleh. 2. Banyak terjadi kejahatan. 3. Banyak manusia tidak malu memperlihatkan auratnya. 4. Minuman keras atau khamar menjadi minuman sehari-hari. 5. Banyak terjadi gempa. 6. Laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya. Dan 7. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Yang kedua, tanda-tanda besar hari akhir. Apa saja ya tanda-tanda besar hari akhir sehingga kiamat akan segera datang? Perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang mengerikan yang meluluh lantahkan kehidupan manusia sehingga mempengaruhi cara berpikir manusia menuju jalan kesesatan. 2. Muncul binatang yang bernama Dabatul Ard. Dabatul Ard adalah binatang buas yang bisa bicara layaknya manusia dan bisa bicara semua bahasa. 4. Turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk menyampaikan kebenaran wahyu dari Allah. 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan 6.
lenyapnya Al-Quran dan Ka'bah. Baik Ananda di rumah, sekarang perhatikan peta hidup berikut. Dimulai dari alam ruh, dan saat ini kita berada di alam dunia. Dan perjalanan kehidupan kita masih sangat panjang, dan sejatinya kehidupan dimulai setelah kita meninggal. Oke, Ananda di rumah, tetap fokus ya. Sekarang kita perhatikan penjelasan berikutnya, yaitu nama-nama lain hari akhir. Yang pertama, dimulai setelah kita meninggal dunia, yaitu kita memasuki alam kubur, atau nama lainnya yaitu Yaumul Barzah. Yaumul Barzah atau alam kubur, alam penantian manusia yang telah meninggal dunia sebelum hari kebangkitan datang. Kemudian kita menuju ke alam berikutnya, yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Lalu selanjutnya kita menuju ke Yaumul Mahsyar atau Padang Mahsyar. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Di Padang Mahsyar lamanya yaitu selama 50.000 tahun. Lalu selanjutnya kita menuju Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal manusia, amal baik dan amal buruk selama di dunia. Kemudian kita akan menuju ke Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari pertimbangan amal perbuatan manusia, amal baik dan amal buruk yang dilakukan selama di dunia. Lalu berikutnya yaitu hari akhir atau disebut dengan Yaumul Jaza atau Yaumuddin, hari pembalasan atas segala amal perbuatan, amal baik maupun amal buruk yang telah dilakukan selama di dunia akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Bagi anak yang beriman dan beramal soleh, balasannya adalah surga. Dan bagi anak yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, balasannya adalah neraka. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi atau hikmah beriman kepada hari akhir. Tentunya kita harus mengetahui apa manfaatnya kita mempelajari dan mengamalkan beriman kepada hari akhir. Manfaatnya atau fungsinya adalah 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. 2. Mendorong untuk berperilaku baik. 3. Berani dalam membela kebenaran dimanapun berada. 4. Mengendalikan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan 5. Kita diharapkan senantiasa beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah untuk materi agama hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah, dan semoga kita semua dapat menjadi insan yang beruntung. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat
dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.